Kenapa banyak sekali terjadi musibah? Kenapa banyak sekali terjadi bala? Terutama ketika kita mendekati bulan Desember. Sejak bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, banyak sekali musibah terjadi. Sesungguhnya ada 5 sebab penting kenapa musibah terjadi. Kenapa bala sering diturunkan Allah pada suatu negeri? Karena ada 5 hal yang menyebabkan turunnya musibah dan bala di tengah-tengah kita. Yang pertama, sebab turunnya bala, sebab terjadinya musibah adalah karena ulah tangan dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Allah Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia. Hutan-hutan yang tadinya lebat, banyak pohon di tengah hutan, lalu kemudian hutan menjadi gundul. Manusia menebang begitu banyak pohon demi kepentingan dan keserakahan manusia. Lalu kemudian Allah Ta'ala datangkan banjir bandang, Allah datangkan longsor kepada manusia. Di lautan kita perhatikan berapa banyak sampah yang dibuang oleh manusia ke tengah lautan. Lalu kemudian sampah itu dikembalikan ke manusia, menjadi bencana di tengah-tengah manusia. Semua itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Lalu Allah timpakan kepada manusia akibat perbuatan manusia agar manusia itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Longsor yang sedang terjadi, banjir bandang yang sedang terjadi, semua itu karena ulah tangan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Lalu Allah datangkan musibah itu kepada manusia agar manusia kembali, agar manusia sadar, agar manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan semua itu sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah yang lalai. Kemudian sebab yang kedua, Allah datangkan azab, Allah datangkan musibah, Allah datangkan bala, karena di tengah-tengah manusia masih banyak orang yang mengatakan Allah punya anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah punya anak. Sungguh orang yang mengatakan Allah punya anak, mereka mengatakan semungkar-mungkarnya perkataan. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Sungguh mendengarkan ucapan itu langit hampir saja pecah. Wa tanshaqqul ard, bumi akan terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, lalu gunung-gunung pun akan runtuh. Anda'u lirrahmani walada, karena mendengarkan ucapan manusia yang mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak mungkin, mustahil Allah punya anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Sungguh Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka jika masih ada banyak manusia mengatakan Allah punya anak, maka langit hampir terbelah, bumi akan pecah, gunung-gunung pun akan runtuh mendengarkan ucapan orang yang mengatakan Allah punya anak. Kemudian sebab yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina illa ahallu bi anfusihim iqab Allah azza wa jalla." Tidaklah apabila nampak pada suatu kaum perbuatan riba, perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang biasa. Apabila di tengah-tengah kaum orang hidup memakan harta riba dianggap biasa. Orang berbuat zina dianggap perilaku biasa. Orang selingkuh dianggap perbuatan yang wajar-wajar saja. Apabila itu terjadi pada suatu kaum, illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla. Mereka telah menghalalkan atas diri mereka turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad. Apabila perbuatan riba dibiarkan begitu saja,
Apabila perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan biasa di tengah-tengah manusia, maka sungguh manusia telah menantang turunnya musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang ketiga, kenapa banyak musibah, kenapa banyak bala terjadi di tengah-tengah umat manusia. Kemudian yang keempat, sebab Allah taala menurunkan bala, sebab Allah menurunkan musibah di tengah-tengah manusia adalah karena manusia banyak mendustakan ayat-ayat Allah taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit. Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sungguh di tengah manusia itu banyak sekali orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Banyak orang tidak beramal dengan amal Al-Quran. Mereka mengaku Al-Quran sebagai imam, tapi justru mereka meletakkan Al-Quran di balik punggung mereka. Mereka mengaku Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, tapi amal mereka jauh dari Al-Quran. Mereka mengamalkan apa yang bertentangan dengan isi Al-Quran. Walakin kadzabu, banyak sekali di antara manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhasnahum bima kanu yaksibun, lalu kemudian kami hukum mereka, kami turunkan azab, kami turunkan bala, kami turunkan musibah. Bima kanu yaksibun, musibah dan bala terjadi karena perbuatan kita sebagai manusia di atas permukaan bumi ini. Maka musibah, bala terjadi tiada lain dan tiada bukan karena ulah kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang menjadi sebab Allah Ta'ala menurunkan musibah, Allah Ta'ala turunkan bala di tengah-tengah kita adalah karena tidak tegaknya nahi mungkar. Banyak orang bisa melakukan amar ma'ruf, tapi tidak banyak orang mampu melakukan nahi mungkar. Banyak orang bisa mengajak kepada kebaikan, tapi tidak banyak orang yang mampu mencegah orang lain dari berbuat sesuatu yang mungkar. Tahukah kita para jamaah, sesungguhnya hancurnya kaum sebelum kita, hancurnya orang-orang hebat sebelum kita, hancurnya bangsa-bangsa besar sebelum kita, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Hancurnya bangsa-bangsa besar, hancurnya orang-orang hebat sebelum kita adalah karena mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ketika terjadi kemungkaran, mereka biarkan kemungkaran itu. Ketika banyak orang minum minuman keras, dia biarkan orang minum minuman keras tanpa dicegah. Ketika beredar narkoba, dibiarkannya narkoba beredar di tengah-tengah manusia. Ketika banyak orang berzina, tidak ada orang yang mencegah orang dari perbuatan zina. Ketika banyak orang memakan harta riba, tidak banyak orang mencegah orang dari perbuatan riba. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Karena mereka tidak nahi mungkar, mereka tidak mencegah orang lain dari berbuat yang mungkar. Allah hancurkan mereka, Allah tenggelamkan mereka, Allah binasakan mereka karena tidak tegaknya nahi mungkar di tengah-tengah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian wahai manusia akan suatu azab yang nanti akan Allah turunkan, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di tengah kalian. Azab itu tidak hanya akan menimpa orang yang salah, tapi azab itu juga akan menimpa orang yang soleh. Azab itu tidak hanya akan mengenai orang yang maksiat, tapi azab itu juga akan mengenai orang yang taat. Maka hendaklah di tengah masyarakat tegak nahi mungkar. Hendaklah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik ketika kalian mampu mengajak kepada kebaikan, tapi juga mampu untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar.